Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, mahasiswa Unipa maupun ITN-nya mungkin yang online ya. Dan ini ada yang Pagi, Bang. orang lumayan. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Jadi pada kali ini sebenarnya sudah ke arah ke masalah perencanaan ke pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tapi di dalam perencanaan pembangkit PLTMH ini biasanya sebelum dilakukan pasti ada dasar-dasar pedoman studi kelayakan di PLTMH-nya. Kali ini akan kita berikan yaitu potensi atau bisa dikatakan prastudi kelayakan PLTMH itu tujuan untuk didahului sebelum adanya kajian umum atau penjajakan awal. Ini yang tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan data tentang mungkin nggak bahwa sungai-sungai yang di, dilihat atau kita survei itu masuk bisa menjadi pembangkit atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang dari sumber airnya, dari debitnya gitu belum tentu pas juga untuk digunakan sebagai pembangkit PLTMH. Biasanya pembangkit PLTMH itu skalanya kecil, jadi tidak ada yang besar-besar. Kalau besar namanya udah PLTA. Terus ini survei data pengumpulan, data lapangan. Data apa yang dikumpulkan itu? Yang tentunya data survei yang tentang potensi yang mencakup tentang informasi lengkap tentang sumber daya air. Jadi besaran potensi yang ada bisa nggak dimanfaatkan sebagaimana untuk di PLTMH. Terus informasi lengkap tentang misalnya kebutuhan energi listrik masyarakat. Jadi ada sumber air bagus, tapi masyarakatnya penggunanya nggak ada. Terus buat apa? Buat jalurnya nantinya distribusinya terlalu jauh, dropnya terlalu tinggi. Nah ini juga tidak pas untuk dibuatkan PLTMH. Kalau jaraknya jauh dengan beban istilahnya masyarakat itu nanti untuk beban listriknya untuk masyarakat. Terus informasi akses mencapai lokasi, ya misalkan itu dibuat PLTMH, oh dapat di sungai sana, kesananya mudah atau tidak? Mungkin kalau di Jogja masih mudah ya aksesnya, tapi kalau di Papua kemungkinan daerahnya pegunungan, bawa bahannya yang untuk dibuat mudah atau tidak. Nah ini yang juga akses ke sananya atau daerahnya banyak hutan-hutan. Walaupun bisa diambil sungai yang terbawa mungkin ini yang bagus, tapi jatuh airnya belum tentu bisa mencapai untuk bisa dikategorikan jadi pembangkit. Nah, studi potensi suatu lokasi ini untuk kelayakan nih ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana total panjang jaringan distribusi dari pembangkit sampai ke penerima. Kalau sangat jauh mungkin perlu adanya tambahan juga. Sekarang kan modelnya kalau sampai pembangkit tidak sampai dibuat penaik tegangan bisa, tapi tetap dayanya mampu apa tidak. Ini itu utama itu. Terus jumlah calon konsumen yang mau diberi beban itu banyak atau tidak. Ini yang kita harus survei, kita data harus kita cari, terutama rumah ya, terutama bahkan kepala keluarga kebutuhan untuk hitung daya listriknya. Nah, tapi kalau kepala keluarga terus nggak ada rumahnya juga mau dipasang di mana listriknya? Nah, atau kepala keluarga tapi masih ngontrak ngekos gitu, ngekos di tempat
Berarti kan bukan. Biasanya PLTMH ini digunakan untuk membantu memang daerah-daerah yang belum dapat listrik, jangkauan listrik, jaringan distribusi yang sulit bagi PLN untuk menjangkau ke sana. Atau juga karena potensi yang diambil daerah sekitar, ada sungai yang bisa untuk digunakan membantu masyarakat. Atau masyarakat membuat sendiri. PLTMH kalau udah cukup lumayan tuh bisa dijual juga ke PLN. Tapi yang jelas keajekan tegangan dan frekuensinya harus tetap dijaga. Terus potensi daya listrik terbangkit itu mencukupi atau tidak. Artinya debitnya, terus ini yang kadang-kadang di dalam perencanaan ini nggak pemerintah, nggak desa, ini yang kurang diperhatikan adalah potensi daya listrik terbangkit mencukupi apa atau tidak itu dilihat dari debit airnya. Harusnya tahu. Kalau di saat musim hujan mungkin banyak, tapi di saat musim kemarau debitnya nggak ada. Giliran musim kemarau nggak dapat listrik deh. Ini kejadian di Jogja itu sering juga. Terus tambah lagi membangun PLTMH itu dekat jaringan distribusi yang ada, gitu. Yang mudah orang memasang PLN tinggal pencet saklar jadi, terus suruh ngerawat. Nah ini hampir banyak yang terbengkalai. Di Jogja ada sering itu dibuat, tapi ternyata eh, masyarakat awalnya saja giat membantu. Di minggir ada tuh yang sampai sekarang masih bisa jalan bagus. Tapi itu ada ini karyawan yang menggunakan yang apa yang digaji untuk merawat itu dan itu disalurkan di minggir. Jangan tahu ya minggir daerah Kruing apa ke apa namanya Dungrong sampai sekarang jalan. Nah, tapi ya itu secara ekonomi itu rugi. Secara ekonomi membayar berapa orang karyawan listriknya ini terus di pengambilan dananya buat masyarakat murah sekali, cuma 5.000 per bulan. Akhirnya SDM itu melakukan penanganan membayar gaji karyawan di sana. Jadi memang pure murni bantuan. Secara ekonomi kalau sifatnya bantuan nggak jalan, apa nggak ada benefit, tapi jalan karena ada yang merawat. Tapi kalau masyarakat suruh merawat sendiri nggak bakal bisa jadi jalan lancar. Selanjutnya ini ketersediaan air ya tadi sama juga keterkaitan dengan potensi terbangkit mencukupi, tidak menurunkan fungsi sistem keairan yang ada. Jadi kalau ada air mengalir, contohnya untuk apa? Untuk irigasi, airnya nggak diambil semua untuk pembangkit, enggak, sebagian aja. Jadi kalau di dalam perencanaan kita ngitung debit itu debit total, debit sungainya total, kita ngambil sebagian. Jangan sampai mengganggu urusan pengairan. Kalau urusan pengairan terganggu, ya nggak boleh. Boleh. Jadi tetap, walaupun sebenarnya nanti keluarnya juga masih ke situ juga. Nggak boleh. Terus lokasi pembangkit tidak berada di kawasan cagar alam atau budaya. Nah, ini memang ada aturannya. Dari sisi perundang-undangan tidak boleh masang pembangkit kok di daerah yang cagar budaya, kecuali memang dibutuhkan untuk cagar budaya, misalkan memang airnya dibutuhkan, listriknya juga dibutuhkan, selain lain gitu, untuk cagarnya ya. Ini perlu di apa perhatikan. Terus sumber daya manusianya. Nah ini bagaimana sumber daya manusianya? Setelah jadi dibuat PLTMH, ada nggak yang merawat, ada nggak yang ngerti? Itu yang paling penting. Kalau nggak ada yang merawat, jalan gitu siapa yang ini? Nah ini kebanyakan di ini. Terus juga lahannya punya siapa? Gitu.
Karena yang punya lahan orang-orang merugikan ya nggak boleh. Harus benar-benar lahan free dan diperuntukkan untuk itu. Baik itu sifatnya hibah atau sifatnya punya pemerintah yang harus boleh dikembangkan atau punya desa ya, punya pemerintah. Ini yang kelayakan studi teknis